Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karisma Trinika Febrianti, NIM 158. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Posisi Pembelian Kopi Instan dengan Pendekatan Metode Multidimensional Scaling. Yang pertama, pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi sekaligus pengekspor biji kopi di dunia, di mana Indonesia menempati urutan keempat setelah Brazil, Vietnam, Kamboja, dengan total produksi pada tahun 2017 mencapai 600.000 ton biji kopi. Jenis kopi yang mendominasi yaitu kopi Robusta dengan sebesar 81,87% dari total jumlah produksi biji kopi pada tahun 2016. Sementara sisanya sebesar 18,13% adalah kopi jenis Arabica. Kopi merupakan minuman kegemaran masyarakat hampir di setiap negara di dunia, khususnya Indonesia. Mengkonsumsi kopi bagi sebagian besar masyarakat menjadi gaya hidup yang terus berkembang. Seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan manusia ikut berubah, segala sesuatunya menginginkan serba cepat dan juga instan, termasuk dengan minuman kopi yang sudah mulai serba instan. Akibat pergeseran pola konsumsi kopi tersebut, maka persaingan antara industri kopi meningkat dikarenakan luasnya pangsa pasar yang dapat diraih oleh industri-industri sejenis, sehingga para pelaku industri perkopian berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi baru serta produk yang unggul dari produk yang lainnya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, waktunya di sini pada bulan Juni 2021, lokasi ada di Desa Tulwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dengan jumlah responden 35 orang. Data yang digunakan yaitu data primer, ini melalui kuesioner. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder berasal dari jurnal artikel. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode accidental sampling. Kemudian ada metode analisis data. Setelah data yang diperlukan kita peroleh, maka dilakukan suatu analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis multidimensional scaling yang digunakan untuk menggambarkan persepsi masyarakat terhadap pembelian produk kopi instan. Analisis untuk melihat karakteristik dari suatu produk apakah sama atau tidak. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini sudah terdapat tabel nilai rata-rata persepsi masyarakat pada pembelian 4 produk kopi instan berdasarkan atribut. Di sini juga ada perhitungan rata-rata harga dan aroma kopi luwak white coffee, maka diperlukan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, saya ini mengambil satu contoh untuk melakukan perhitungan, di mana perhitungannya yaitu dengan rumus harga luwak white coffee sama dengan jumlah nilai total harga yang diberikan responden dibagi dengan jumlah responden, sama dengan 138 dibagi 35 sama dengan 3,94 sekian. Berdasarkan tabel ini dapat kita interpretasikan dan dapat kita ketahui bahwa berdasarkan rata-rata untuk harga kopi instan, Nescafe ini menduduki urutan paling atas dengan nilai rata-rata sebesar 4,085. Kemudian untuk aroma Nescafe dan Torabika ini juga menempati urutan teratas dengan nilai 4,28. Dan untuk kekentalan kopi ini, luwak white coffee memiliki nilai paling tinggi yaitu dengan nilai 3,45. Sedangkan untuk kemasan, kopi luwak white coffee menempati urutan pertama disusul dengan Nescafe, Kapal Api dan juga Torabika. Selanjutnya yaitu menghitung nilai stres. Di sini sudah ada output. Berdasarkan hasil output di atas, dapat nilai stres yaitu sebesar 0,0
42182 atau 4,21%, berdasarkan garis pedoman kriteria masuk ke dalam sempurna. Nilai RSQ mengidentifikasikan varian data input yang dijelaskan oleh model multidimensional scaling. Model dapat diterima jika RSQ kurang dari sama dengan 0,6. Berdasarkan output SPSS, nilai RSQ sebesar 0,99978 kurang dari 0,6. Artinya bahwa model dapat diterima untuk menggambarkan pemetaan berdasarkan atribut harga, aroma, kekentalan, dan juga kemasan. Pada kopi instan dengan merek Luwak White Coffee, Nescafe, Kapal Api, dan juga Torabika. Kemudian selanjutnya yaitu ada tabel atau gambar di mana kita menggambarkan posisi penyebaran kopi berdasarkan persepsi responden. Berdasarkan output joint plot di atas dapat kita ketahui bahwa terjadi persaingan yang ketat antara Luwak White Coffee, Nescafe, Kapal Api, dan juga Torabika dilihat dari atribut harga, aroma, kekentalan, dan juga kemasan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan rata-rata untuk harga kopi instan Nescafe menduduki urutan paling atas dengan nilai rata-rata 4,085. Kemudian untuk aroma Nescafe dan juga Torabika menempati urutan teratas dengan nilai 4,28. Untuk kekentalan kopi ini dimiliki oleh Luwak White Coffee, memiliki nilai paling tinggi yaitu sebesar 3,45. Sedangkan untuk kemasan, kopi Luwak White Coffee menempati urutan pertama, disusul dengan Nescafe, Kapal Api, dan juga Torabika. Nilai stres adalah sebesar 0,0421428 atau 4,21%. Nah, berdasarkan garis pedoman kriteria masuk ke dalam sempurna. Sedangkan nilai RSQ sebesar 0,99978 kurang dari 0,6, artinya bahwa model dapat diterima untuk menggambarkan pemetaan berdasarkan atribut. Berdasarkan output joint plot dapat diketahui bahwa terjadi persaingan yang ketat antara Luwak White Coffee, Nescafe, Kapal Api, dan juga Torabika dilihat dari atribut harga, aroma, kekentalan, dan juga kemasan. Ini ada beberapa sumber yang saya gunakan untuk sebagai acuan dalam penelitian saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.